pembuka sifat nifaq yang dimanfaatkan oleh setan, yang menyebabkan seorang hamba menjadi munafik. Ingat, munafik itu orangnya, sifatnya, penyakitnya disebut dengan nifaq. Pembukanya adalah pintu maksiyah, babul maksiyah. Jadi ketika seseorang dekat kepada maksiat, maka itu pintu pertama yang digunakan oleh setan untuk menanamkan sifat nifaq di dalam jiwa insan-insan, khususnya yang beriman. Ingat itu, ya, karena penyakit nifaq ini disematkannya bukan di fisik terluar kita, tapi ditanamkan oleh setan, dicoba untuk diaktifkan dalam jiwa terdalam kita. Ya, di kolbu, sasarannya nafas, lebih dalam lagi fujurnya, nafsunya. Seperti pernah saya ungkapkan, dalam jiwa di nafas kita ada sifat baik takwa namanya, ada lawannya fujur, itu nama lainnya nafsu, kan? Ya, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur atau nafsu ini yang dibintakan oleh setan kepada Allah untuk memohon, minta agar diberikan kewenangan mengelola dan mengarahkan nafsu ini sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setan. Ya, baik. Maka dia meminta dan diabadikan permintaan ini di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-118, ya. La'anahullah, ya, setan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dia berkata, aku akan mengambil bagian, ya, berikan kesempatan padaku untuk mengambil bagian tertentu dari jiwa manusia untuk diberikan waswas, digoda. Apa yang dia kemudian tegaskan? Wala udhillannahum wala umanniyannahum, ya. Aku akan sesatkan dari situ, ya, dari sumbernya itu nafsunya, fujurnya, aku akan sesatkan anak cucu Adam itu, dan aku akan tanamkan angan-angan, khayalan-khayalan. Karena itu setiap orang hidup, hati-hati, pasti ada fase dalam hidupnya pernah menghayal, ya kan? Anda pun pasti yang melihat terhubung dengan tayangan ini pernah satu saat kan, ya, bukan hanya masuk kamar mandi, tiba-tiba baru bangun tidur sudah menghayal. Nah, ini pun sedang tersambung taklim begini, tiba-tiba ada khayalan yang menjauhkan kita dari Allah, itu setan. Ya, nah itu nanti ditegaskan kembali di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kan? Aku tidak bisa menjadikan diriku suci, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan menilai manusia itu sebagai pribadi yang suci karena ada nafsu yang dimanfaatkan oleh setan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh nafsu itu akan selalu, ya, dimanage oleh setan untuk mengarahkan pada keburukan. Tapi dengan kasih Allah, setan tidak dibiarkan berperan begitu saja. Ya, dia hanya diberikan wewenang mengajak, tidak memaksa. Ingat, dia tidak punya kekuatan. Setan tidak punya kekuatan untuk memaksa, hanya menggoda. Makanya kita berkata, ya Allah, aku mohon perlindungan dari godaan setan, bukan paksaan setan. Ingat. Ya, karena itu sebetulnya setan tidak punya kuasa akan kita. Karena itu sangat aneh kalau ada orang tunduk pada setan. Itu aneh, ajaib. Ya, setan itu bisa kita kendalikan, bisa kita tepikan. Ya, apa syaratnya? Illa ma rahima rabbi. Sepanjang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga rahmat Allah diturunkan pada kita. Nah, untuk menguatkan rahmat Allah ini kita memerlukan jiwa takwa sebagai lawan dari fujur tadi. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwa ini yang harus dibangkitkan, sinyalnya dikuatkan. Qad aflaha man zakkaha. Kalau ini benar bisa disucikan, takwanya naik, bagus naik, itu tunduk sendiri. Ya, setan tidak punya kuasa, nggak punya kuasa bagi orang-orang yang beriman, yang imannya benar, real, sejati, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.